Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Anak-anak, berjumpa lagi di pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 8. Saya, Dwi Arianti, akan menyampaikan beberapa hal di materi kali ini. Nah, di bab 5 ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Adakah yang sudah tahu mengenai teks eksplanasi itu yang bagaimana? Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke teks eksplanasi, bagaimana dengan tagihan tugas di bab yang kemarin? Di bab 4 kemarin kita sudah membahas mengenai puisi. Nah, anak-anak, untuk materi ini nanti juga selain kalian memahami untuk materinya, Ibu juga mengharapkan kepada kalian untuk selalu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang saya sampaikan. Nah, anak-anak, untuk lebih tahu mengenai teks eksplanasi itu yang bagaimana, yuk simak slide atau penjelasan berikut ini. Bab 5 adalah urutan menarik dalam cerita eksplanasi. Nah, tentunya setiap kita mempelajari tentang suatu materi, ada tujuan pembelajaran yang nantinya harus kalian kuasai. Nah, untuk materi ini, untuk tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai, yang pertama adalah kalian dapat memahami pengertian dari teks eksplanasi. Yang kedua, kalian dapat memahami tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Yang ketiga, kalian dapat memahami gagasan umum yang terdapat dalam teks eksplanasi. Berikutnya adalah memahami langkah-langkah dalam meringkas teks eksplanasi. Berikutnya membuat ringkasan teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran yang keenam adalah memahami isi dari teks eksplanasi itu sendiri. Berikutnya adalah memahami kebahasaan yang biasanya digunakan dalam teks eksplanasi, memahami pola-pola pengembangannya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kalian dapat membuat teks eksplanasi sesuai dengan pola yang telah dikembangkan. Nah, anak-anak, untuk poin pertama, kita akan menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Itu yang bagaimana? Nah, di sini Ibu ada sebuah contoh. Silakan nanti dicermati bersama ya. Apakah teks yang Ibu sajikan ini bisa kita kategorikan sebagai teks eksplanasi? Virus corona atau COVID-19, Coronavirus Disease 2019 merupakan pandemi yang pertama kali muncul di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar di berbagai wilayah. Virus corona sendiri masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernafasan manusia. Kemudian, virus ini akan menginfeksi jika imun tubuh lemah dan berujung pada kematian. Awalnya, virus corona diduga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia, seperti kelelawar dan ular. Namun, belum ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut. Karena penyebarannya yang sangat cepat dan luas, virus corona ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini dan menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak. Rajin-rajinlah mencuci tangan dan mengenakan masker jika keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Kita semua berharap agar virus ini menghilang dan kondisi kembali seperti sedia kala. Nah, anak-anak, untuk contoh yang Ibu sampaikan ya,
teks ini bisa kita gunakan atau kita kategorikan sebagai teks eksplanasi. Mengapa bisa demikian? Kira-kira kalian sudah tahu alasannya? Nah, coba kalian utarakan pendapatmu. Nah, anak-anak, untuk teks yang saya sampaikan di depan tadi itu merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Kalau kita kaji lebih lanjut, apakah teks eksplanasi itu? Yaitu suatu teks yang di dalamnya ada hubungan suatu peristiwa atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, dari teks yang sudah Ibu bacakan tadi, itu merupakan proses terjadinya atau proses berkembangnya virus corona. Tentunya tidak hanya penyakit saja ya yang diceritakan dalam sebuah teks eksplanasi, tapi juga bisa menceritakan beberapa fenomena. Misalnya ada fenomena alam, fenomena budaya, sosial, atau mungkin dari metabolisme yang terjadi di tubuh kalian. Itu bisa kita gunakan sebagai pokok dalam membuat teks eksplanasi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyimak ya untuk penjabaran mengenai definisi dari suatu teks eksplanasi. Untuk itu, silakan kalian buka modul kalian yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Silakan kalian buka kegiatan 5.1. Nah, silakan dikerjakan tugas ini dengan baik dan nantinya unggah pekerjaanmu ini di Microsoft Teams yang sudah Ibu share. Mohon dikerjakan dengan penuh tanggung jawab ya. Nah, untuk berikutnya penjelasan Ibu mengenai ciri-ciri suatu teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi bisa dikatakan demikian karena memiliki beberapa ciri. Yang pertama, biasanya informasi yang dimuat dari sebuah teks eksplanasi itu berupa fakta-fakta, bukan rekayasa ya. Jadi perlu diingat, teks eksplanasi itu memuat fakta-fakta, bukan rekayasa. Yang kedua, biasanya teks eksplanasi ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang syarat dengan yang namanya unsur ilmiah. Kalian sudah tahu bukan unsur ilmiah itu apa? Berikutnya adalah teks bersifat informatif. Artinya apa? Teks ini memberikan informasi kepada para pembacanya supaya bisa mempercayai apa yang disampaikan dari teks tersebut. Kemudian ciri yang berikutnya adalah terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum, berikutnya ada urutan sebab akibat, dan interpretasi. Maksudnya interpretasi itu yang bagaimana? Jadi suatu teks yang sudah dijabarkan tadi itu ulasan atau semacam penafsirannya seperti apa. Kemudian biasanya menggunakan banyak konjungsi temporal. Artinya apa konjungsi temporal? Yaitu suatu konjungsi yang menghubungkan beberapa kalimat yang ada keterkaitan waktunya. Biasanya ada kata penanda seperti pertama, kedua, selanjutnya, terakhir. Nah, untuk berikutnya adalah menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena, baik itu bisa berupa fenomena alam atau sosial. Kemudian di situ ada hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat dari sebuah peristiwa. Sudah paham belum dengan yang Ibu jelaskan kali ini? Nah, apabila kalian sudah paham, silakan untuk tagihan tugas berikutnya dibuka kegiatan 5.2. Tolong kerjakan dengan baik ya, dan tentunya unggah pekerjaanmu di Microsoft Teams yang sudah Ibu sampaikan. Jangan sampai lupa atau salah menempatkan untuk tugas-tugasnya. Nah, untuk poin B, untuk
kali ini kita akan belajar meringkas sebuah teks eksplanasi. Tentunya dalam meringkas sebuah teks eksplanasi ada hal penting yang harus kita ketahui, yaitu menentukan gagasan umum dari masing-masing paragraf yang ada di dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, apabila kita sudah menemukan letak dari gagasan umumnya yang bisa terletak di awal paragraf atau akhir paragraf atau bahkan di tengah-tengahnya ataupun gabungan, nah nanti kita gabungkan satu sama lain ide pokoknya atau gagasan umumnya, nanti akan menjadi sebuah ringkasan yang enak untuk dibaca dan mudah untuk dipahami. Nah, silakan kalian perhatikan ya teks berikut ini. Di sini ada dua teks ya. Nanti kalian bandingkan ya, kira-kira untuk gagasan umumnya seperti apa. Nah, untuk teks yang pertama, sejak masa dahulu para ahli bintang atau astronom mempelajari bintang di langit malam. Kemudian mereka berhasil melihatnya melalui teleskop. Sekarang kita dapat mempelajari angkasa luar dari dekat dengan pesawat satelit dan kendaraan antariksa yang melakukan perjalanan ke planet-planet. Para astronom menemukan berbagai bukti yang luar biasa dari rahasia luar angkasa. Nah, di sini bisa kita ketahui ya letak dari ide pokok atau gagasan umumnya, yaitu di awal paragraf. Sejak masa dahulu para ahli bintang astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Nah, untuk teks yang kedua bagaimana? Nah, untuk teks yang kedua di sini juga ada sebuah teks. Beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Bahan bakar tersebut lebih kuat dibandingkan dengan bubuk mesium, tetapi mempunyai cara kerja yang sama. Sebagian besar pesawat luar angkasa menggunakan bahan bakar cair. Bahan ini lebih serbaguna daripada bahan padat. Nah, di teks yang kedua ini untuk letak gagasan pokoknya atau gagasan umumnya itu ada di awal paragraf, yaitu beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Nah, tadi kita sudah belajar cara menentukan sebuah gagasan umum atau ide pokok dari sebuah paragraf. Untuk kegiatan selanjutnya, silahkan kalian kerjakan kegiatan 5.3 di e-modul kalian. Tentunya dikerjakan dengan penuh semangat dan penuh tanggung jawab. Oke, untuk yang berikutnya, bagaimana langkah-langkah meringkas sebuah teks eksplanasi? Nah, tadi sudah Ibu sampaikan bahwasanya kalau kita ingin meringkas sebuah teks eksplanasi, kita harus menentukan dulu ide-ide pokoknya. Nah, kalau ide-ide pokoknya itu sudah kalian temukan ya, kemudian kita rangkaikan. Kalaupun nanti ada kata-kata yang kurang pas, bisa kita tambahin atau saling dilengkapi, sehingga nanti menjadi sebuah ringkasan yang enak untuk dibaca dan tentunya mudah untuk dipahami. Nah, untuk kegiatan berikutnya, anak-anak silahkan kalian buka ya e-modul kalian di bab 5 ini, kemudian kerjakan kegiatan 5.4. Nah, di sini Ibu minta kalian mencari sebuah teks eksplanasi, bisa kalian temukan di majalah, di surat kabar ataupun dari internet. Nah, tolong ketika membaca atau mengambil teks eksplanasi itu harus diteliti, harus dicermati, kemudian jangan lupa menulis sumber dari mana kalian mendapatkan berita itu atau teks itu. Poin yang C adalah menelaah isi, struktur, dan kaidah dari sebuah teks eksplanasi. Nah, apa sebenarnya isi dari teks eksplanasi? Nah, di sini ada dua alternatif ya, atau dua opsi isi dari sebuah teks eksplanasi. Yang pertama adalah jawaban dari pertanyaan mengapa.
Nah, biasanya dengan pertanyaan mengapa, uraian yang disampaikan di situ ada hubungan kausalitas atau sebab akibat. Jadi ada sebabnya dulu, baru nanti dijabarkan atau diuraikan akibatnya apa. Yang kedua adalah sebagai jawaban dari pertanyaan bagaimana. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana di sini, berarti uraian yang disampaikan atau diulas di situ sifatnya atau kronologis atau terjadinya runtutan dari suatu peristiwa itu bagaimana. Nah, coba kalian cermati ya contoh berikut ini. Mencairnya es di kutub utara dan selatan, kenaikan permukaan laut, dan kenaikan suhu secara global adalah beberapa akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global. Adapun pemanasan global sendiri disebabkan oleh gas rumah kaca yang terbentuk dari komponen-komponen gas berbahaya seperti CO2, N2O, dan CH4. Nah, di sini ada hubungan sebab akibat atau kausalitas. Bisakah kalian menemukannya? Nah, di sini ditanyakan mengapa es di kutub utara dan selatan itu bisa mencair. Nah, kemudian diberikan jawabannya karena ada yang namanya pemanasan global. Apakah itu pemanasan global? Pemanasan global ini disebabkan oleh adanya gas rumah kaca ya, seperti CO2, CH4 ataupun N2O. Sudah paham bukan? Nah, kalau kalian belum paham, silakan disimak contoh yang kedua. Menanam banyak pepohonan, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dan sebagainya adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mengurangi pemanasan global. Jika upaya-upaya tersebut dilakukan, maka gas rumah kaca pun akan menipis dan bahkan tidak terbentuk. Jika gas rumah kaca menipis atau bahkan tidak terbentuk, maka pemanasan global pun bisa dikurangi. Nah, di sini juga ditanyakan ya, bagaimana cara untuk mengurangi penggunaan atau terjadinya efek rumah kaca tadi. Salah satunya adalah dengan menanam banyak pepohonan, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian sudah bisa membandingkan dua contoh tadi yang bisa kita kategorikan sebagai teks eksplanasi, silakan kalian kerjakan kegiatan 5.5 ya. Tentunya jangan lupa unggah hasil pekerjaan kalian di Microsoft Teams. Nah, kemudian bagaimana struktur sebuah teks eksplanasi? Tadi sudah kita jelaskan di awal, struktur teks eksplanasi, atau bisa dikatakan lain bahwasanya kalau kita ingin membuat sebuah teks eksplanasi itu harus ada struktur-struktur seperti yang pertama, ada pengenalan fenomena. Nah, fenomena tadi itu yang kita ambil ya, bisa dari fenomena alam, sosial, budaya, ataupun metabolisme dalam tubuh kita. Kemudian kita jabarkan dari rangkaian peristiwa hingga untuk akhirnya nanti ada ulasannya. Nah, cara mengidentifikasi suatu fenomena tadi yang sudah kita katakan itu biasanya letaknya di awal ya. Nah, di situ ada fenomena apa yang akan dijelaskan. Nah, seperti contoh yang ada di slide ini, untuk identifikasi fenomenanya adalah hari jadi Kabupaten Bandung. Nah, di situ diuraikan ya bagaimana hari jadi hari jadi Kabupaten Bandung itu seperti apa. Nah, awal pemerintahan Kabupaten Bandung kemudian dimulai sejak piagam Sultan Agung Mataram. Nah, pada tanggal tersebutlah dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Kemudian untuk yang berikutnya adalah penggambaran rangkaian peristiwa. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwasanya kalau kita menjabarkan rangkaian kejadiannya itu bisa menggunakan pola kausalitas ataupun kronologis ya.
Ingat, kausalitas tadi adalah hubungan sebab akibat, kalau kronologis itu adalah rentetan atau urutan terjadinya suatu peristiwa. Nah, ini juga ada contoh ya. Kronologisnya mulai berkuasanya pemerintahan Islam, kemudian dilanjutkan pemerintahan Belanda, kemudian keprabuan yang akhirnya diubah menjadi kabupaten. Kemudian struktur yang terakhir adalah ulasan. Itu merupakan komentar atau penilaian tentang konsekuensi yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, di sini juga ada contoh, bisa kalian cermati ya. Dengan demikian, tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Hal ini ternyata berbeda dengan gerak nasti. Arah gerak tropisme bergantung pada arah datangnya rangsangan. Nah, di sini ada komentar mengenai gerak tropisme yang berbeda dengan gerak sebelumnya atau seperti gerak nasti. Nah, untuk skema lebih jelasnya ya tentang struktur dari sebuah teks eksplanasi, perlu kalian ingat di sini ada 3. Yang pertama adalah identifikasi fenomena, yang kedua ada rangkaian kejadian, yang ketiga ada ulasan. Nah, untuk rangkaian kejadian ini bisa kalian kembangkan menggunakan kausalitas atau pola kronologis. Nah, untuk kegiatan berikutnya kalian kerjakan kegiatan 5.6 ya, tentunya harus dikerjakan dengan baik. Kemudian untuk kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu bagaimana? Nah, untuk kaidah yang dimaksud di sini dari sebuah teks eksplanasi, yang pertama adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan ya, ada kata-kata seperti sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga, itu masuk dalam konjungsi kausalitas. Oke, nah di sini ada contoh ya, sebuah teks yang menggunakan konjungsi kausalitas. Di sini ada kata mengakibatkan, disebabkan, ya, diingat-ingat. Kalau untuk teks eksplanasi di sini ada hubungan kausalitas. Kemudian menggunakan konjungsi kronologis, ada hubungan waktunya. Misalnya kemudian, setelah itu, akhirnya ya. Ini juga ada contoh di sini menceritakan tentang Sultan Agung yang diangkat menjadi tumenggung. Kemudian diceritakan pusatnya di daerah mana, lebih tepatnya di daerah mana, kemudian menjadi nama dari sebuah desa di Dayakolot ya. Berikutnya adalah menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Nah, fenomena yang dijelaskan tadi itu diambil ya untuk kata bendanya apa yang digunakan untuk pembahasan dalam sebuah teks eksplanasi. Kemudian yang D adalah dijumpai kata-kata teknis atau peristilahan ya, yang sudah topik yang dibahas itu apa. Ini ada sebuah contoh, di sini dijelaskan bahwasannya untuk kata benda yang diambil yaitu tentang industri pariwisata, kemudian ada juga sektor pertanian, kerajinan tangan, peternakan ya, yang dihubungkan satu sama lain. Nah, untuk berikutnya silakan kalian kerjakan kegiatan 5.7 sama dengan kegiatan sebelumnya. Tolong pekerjaan kalian diunggah di Microsoft Teams. Mohon dikerjakan dengan penuh tanggung jawab ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, kita belajar untuk menulis teks eksplanasi ya. Bahwasannya untuk teks eksplanasi tadi bisa kita kembangkan dengan pola kausalitas atau kronologis. Bisa juga dua pola itu digabungkan sehingga menjadi sebuah teks eksplanasi yang bagus untuk dibaca dan mudah untuk dipahami. Nah, kita coba untuk mengerjakan kegiatan titik 8 untuk menguji kemampuanmu untuk menulis sebuah teks eksplanasi. Nah, untuk menulis teks eksplanasi tentunya ada langkah-langkah yang perlu kalian ketahui ya.
Yang pertama, tentukan topiknya dulu. Topik yang akan kamu ambil itu dalam fenomena apa? Bisa fenomena alam, bisa fenomena budaya, sosial, ataupun kegiatan apapun yang ada hubungannya dengan ilmiah. Yang kedua, menyusun kerangka teksnya. Nah, tadi sudah dijelaskan kerangkanya itu harus spesifik ya, menuju ke urutan kausalitas atau kronologis. Berikutnya, kumpulkan bahan, fakta atau pendapat ahli ya yang terkait dengan apa yang kalian ulas. Berikutnya adalah mengembangkan kerangkanya. Jadi struktur atau pola yang sudah kalian tulis tadi, kalian kembangkan menjadi suatu kesatuan yang baik. Berikutnya, untuk kegiatan menguji kompetensi kalian, silahkan kerjakan kegiatan 5.9. Nah anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan ya cukup panjang lebar mengenai teks eksplanasi. Sudah pahamkah kalian? Saya harapkan kalian sudah paham ya dengan penjelasan Ibu. Nah, untuk selanjutnya anak-anak silakan diulangi lagi untuk pemahaman materinya, dibaca lagi e-modul kalian, kemudian tugas-tugasnya juga kalian kerjakan dengan baik ya. Saya tunggu aksi kalian untuk membuat sebuah teks eksplanasi. Tentunya teks ini mudah untuk dibuat asalkan kalian punya topik ya untuk berimajinasi. Tentunya juga harus didukung dengan fakta-fakta dan dari studi literatur yang terkait. Saya rasa cukup untuk pertemuan daring kita untuk pembahasan di bab 5 ini mengenai teks eksplanasi. Saya mohon maaf apabila dalam pembuatan video pembelajaran ini masih banyak hal yang kurang berkenan. Apabila ada hal yang ingin kalian tanyakan ya seputar tentang teks eksplanasi, silakan langsung disampaikan ke Bu Dwi. Terima kasih anak-anak, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.